Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nurul Aulia dari kelas Biologi E 2020 dengan nomor NIM 200302444045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengawet buatan. Nah, sebelum itu ini terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama, pengertian dari pengawet. Kemudian, jenis-jenis pengawet buatan, kegunaan pengawet, dan juga bahaya pengawet buatan. Ya, kita langsung saja mengenai topik yang pertama, yaitu definisi dari zat pengawet. Zat pengawet merupakan bahan yang ditambahkan dengan tujuan menghambat atau mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga tidak terjadi proses penguraian atau pembusukan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012, pengawet merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis dari pengawet buatan. Di sini saya menjelaskan 3 pengawet buatan. Yang pertama itu ada boraks, yang kedua ada formalin, dan yang ketiga ada natrium benzoat. Nah, yang pertama ialah boraks. Ini merupakan gambar dari boraks. Boraks berasal dari bahasa Arab, yaitu borak. Pada awalnya dikenal memiliki aktivitas sebagai bahan antiseptik yang digunakan sebagai bahan pembersih, pengawet kayu, dan herbisida. Boraks merupakan bahan tambahan pangan atau BTP yang dilarang digunakan dalam makanan. Mengapa sih boraks kok dilarang ditambahkan dalam makanan? Mari kita cek bahaya boraks. Nah, bahaya boraks yang pertama dapat mengiritasi saluran cerna yang ditandai dengan sedikit sakit pusing, sakit kepala, pusing, muntah, mual, dan diare. Kemudian yang kedua dapat juga menjadikan penyakit kulit diikuti dengan terkelupasnya kulit ari. Bisa dibayangkan kan bagaimana terkelupasnya kulit ari dari kita? Pasti sangat menyeramkan. Kemudian yang ketiga yaitu badan menjadi lemah, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan shock, dan kematian bila tertelan 5-10 gram dari boraks. Tentu sangat mengerikan bukan bahaya-bahaya dari boraks ini jika dikonsumsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai formalin. Ini merupakan salah satu gambar dari formalin atau formaldehid. Formalin pada mulanya berbentuk padat dengan sebutan formaldehid atau istilah aslinya ditulis dengan formaldehide. Ya, seperti ini ya. Jadi perbedaan dalam bahasa asing dan sebutan dalam bahasa Indonesia. Zat yang sebetulnya banyak memiliki nama lain berdasarkan senyawa campurannya ini memiliki senyawa CH2O yang reaktif dan mudah mengikat air. Bila zat ini sudah bercampur dengan air disebut formalin. Jadi, apabila masih dalam bentuk padatan, mereka disebut dengan formaldehid. Kalau sudah dalam bentuk cair seperti ini, kita biasa disebut dengan formalin. Formalin merupakan antiseptik untuk membunuh bakteri dan kapang dalam konsentrasi rendah, yakni 2% sampai 8% kira-kira. Digunakan untuk mengawetkan mayat dan spesimen biologi lainnya. Nah, apa sih bahaya dari formalin ini? Bahaya formalin yang pertama yaitu dapat memicu tumbuhnya sel kanker dan cacatnya gen pada tubuh. Kemudian yang kedua dapat mengiritasi lambung.
diare bercampur darah, kencing bercampur darah. Kemudian kematian yang disebabkannya kegagalan peredaran darah. Sungguh bahaya yang sangat tidak main-main ya kalau sudah masuk dalam tubuh manusia. Mari kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu natrium benzoat. Natrium benzoat atau dalam rumus kimia yaitu C6H5COONa merupakan garam atau ester dari asam benzoat secara komersial yang dibuat dengan sintesis kimia. Natrium benzoat termasuk zat pengawet organik yang berwarna putih, tanpa bau, bubuk kristal atau serpihan. Sifat fisiknya ialah lebih larut dalam air dan juga dapat larut dalam alkohol. Jadi terbukti ya, di sini terdapat gambar dari natrium benzoat, yaitu telah disebutkan berwarna putih. Kemudian asam benzoat, natrium benzoat, asam parahidrobenzoat dan turunannya merupakan kristal putih yang dapat ditambahkan secara langsung ke dalam makanan atau dilarutkan terlebih dahulu di dalam air. Oleh karena itu, lebih sering digunakan dalam bentuk garamnya, yaitu natrium benzoat. Jadi, natrium benzoat ini masih tergolong aman ya dalam makanan, karena telah diterangkan yaitu dapat ditambahkan secara langsung ke dalam makanan. Namun, meskipun demikian, terdapat bahaya jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung natrium benzoat berlebihan, yaitu yang pertama, menyebabkan kram perut, rasa kebas di mulut bagi orang yang lelah. Yang kedua, menimbulkan penyakit kanker dalam waktu yang panjang dan dapat merusak saraf. Dari bahaya-bahaya yang saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya masih banyak lagi bahaya dari bahan-bahan pengawet buatan ini. Namun, yang lebih jelasnya yaitu saya jelaskan beberapa seperti tadi. Ya, lanjut. Nah, ternyata ini masih ada kegunaannya, yaitu yang pertama, boraks. Kegunaan dari boraks itu dapat digunakan sebagai bahan solder, pembuatan gelas, bahan pelicin porselen, dan pengawet kayu. Jadi ya bisa dijelaskan ya bahwa boraks ini lebih bermanfaat kalau digunakan selain dari dalam makanan. Kemudian yang kedua, kegunaan dari formalin, yaitu dapat digunakan sebagai disinfektan untuk membersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian, sebagai germisida dan fungisida pada tanaman dan sayuran, serta sebagai pembasmi lalat dan serangga lainnya. Jadi lebih berguna kalau dibuat formalin ini untuk rumah tangga atau pembersih dari serangga. Dan ini yang terakhir yaitu kegunaan dari natrium benzoat. Natrium benzoat ini dapat digunakan sebagai agen anti jamur, pengawet margarin, jus, dan permen. Jadi di antara ketiga jenis bahan pengawet yang saya sebutkan, yang paling aman untuk makanan sudah jelas yaitu natrium benzoat ya kan. Ya, sudah. Jadi saya mengambil materi-materi ini dari daftar pustaka di sini dari 3 sumber. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Latifah Harul Aulia dengan dosen pengampu dari Pak Sami SSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.